Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Saat ini Monkey D. Luffy dan krunya sedang menjalani petualangan di negeri Wano, yaitu sebuah negeri tertutup yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Namun walaupun tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, ternyata pemerintah dunia menjalin hubungan dengan negeri Wano dalam hal jual beli senjata yang diproduksi oleh pabrik-pabrik milik Kaido di Wano. Walaupun terdengar aneh, namun faktanya pemerintah dunia membeli senjata dari bajak laut untuk melawan bajak laut lainnya. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Shogun Orochi. Jadi sepertinya pemerintah juga tidak ingin penguasa Wano saat ini runtuh. Memang di pertemuan terakhir CP Zero dan Shogun Orochi tidak terjadi kesepakatan. Namun kami rasa kesepakatan masih dapat diraih dengan cara lobby-lobby atau dengan jalan perundingan. Dan akan lebih membahayakan bagi pemerintah dunia jika Wano berhasil ditaklukkan oleh bajak laut topi jerami. Lalu apa alasannya mengapa pemerintah dunia lebih takut jika Wano ditaklukkan oleh bajak laut topi jerami? Mari kita bahas dalam video ini. Misi bajak laut topi jerami di negeri Wano ini bisa dibilang sangat berat. Karena untuk pertama kalinya ada bajak laut yang berani secara terang-terangan akan melawan Yonko. Memang sebelumnya Luffy sudah mengobrak-abrik Totland yang merupakan markas dari Yonko Big Mom. Namun kala itu misi Luffy bukanlah untuk menaklukkan Big Mom, melainkan hanya untuk menyelamatkan Sanji dan mengambil salinan Road Poneglyph. Lalu seperti yang kita tahu, misi Luffy di markas Big Mom itu berhasil, dan akibatnya nama Luffy menjadi sangat terkenal. Selain harga burunan Luffy yang naik jadi 1,5 miliar berry, Luffy juga sudah disejajarkan dengan para Yonko. Setidaknya itu menurut surat kabar yang diterbitkan oleh Morgan. Dan sekarang keberadaan Luffy di Wano benar-benar menargetkan penghancuran terhadap salah satu Yonko, yaitu Kaido. Walaupun Luffy sudah mengumpulkan banyak sekutu, namun penyerangan secara terang-terangan terhadap salah satu Yonko baru kali ini terjadi di dunia One Piece. Selain merupakan suatu hal penting bagi bajak laut topi jerami dan para sekutunya, pertempuran Wano ini seharusnya juga menarik perhatian seluruh elemen di dunia One Piece, baik dari para Yonko yang lain, lalu dari pihak pemerintah dunia dan angkatan laut, serta dari pasukan revolusi. Karena jika Luffy berhasil menjatuhkan Kaido dan menaklukkan Wano, maka mungkin saja akan terbentuk tatanan dunia baru di One Piece, yang mana akan membawa One Piece ke era baru. Dari pihak para Yonko, kita sudah melihat pergerakan Kurohige yang terus mengumpulkan kekuatannya dengan cara mengumpulkan Devil Fruits yang hebat, serta mencari sekutu baru sembari ikut mengawasi pergerakan Luffy di Wano. Hal itu diperlihatkan di chapter 925, di mana Kurohige mengajak Moria untuk bergabung, dan dia juga telah mengambil kemampuan Suke-Suke no Mi milik Absalom yang kemudian digunakan oleh Shiryu. Lalu dari Yonko Shanks, kita sudah melihat pergerakannya di akhir episode Whole Cake dan juga di episode Reverie, di mana Shanks telah membuat kejutan besar, yaitu bertemu dengan Gorosei guna membicarakan tentang salah satu bajak laut. Dan di akhir episode Whole Cake, Shanks juga menyatakan kalau pertemuannya dengan Luffy sudah tidak lama lagi. Hal itu berarti selama ini Shanks terus mengawasi pergerakan Luffy. Hingga saat ini Luffy sudah ada di Wano. Lalu dari pihak Yonko Big Mom sendiri, dengan sangat berani dan percaya diri telah melakukan pengejaran terhadap kelompok topi jerami, bahkan sampai memasuki wilayah Wano yang notabene sudah merupakan wilayah dari kekuasaan Yonko lain, yaitu Kaido. Sebenarnya pergerakan Big Mom ini menurut kami adalah pergerakan yang ceroboh dan hanya akan membuat bajak laut Big Mom dalam bahaya. Karena selain memasuki wilayah Yonko lain dengan kekuatan tempur yang seadanya, bajak laut Big Mom juga telah meninggalkan markasnya. Dan faktanya sudah bisa kita lihat, saat ini kapal Big Mom dan para krunya tertahan di perbatasan Wano. Bahkan kapten mereka yaitu Big Mom telah kehilangan ingatan karena jatuh ke dalam lautan. Kami rasa ini merupakan sebuah kerugian yang besar bagi bajak laut Big Mom. Lalu tidak menutup kemungkinan akan ada penyerangan dari Yonko lain ke markas Big Mom. Misalnya dari bajak laut Kurohige yang memang suka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Walaupun markas Big Mom dijaga oleh Katakuri dan Crackers, namun kami rasa tetap tidak akan bisa menahan serangan dari Yonko lain yang sudah direncanakan secara matang.
Jadi intinya, para Yonko lain yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran Wano saat ini sedang bersiap akan perubahan yang terjadi di dunia One Piece jika Wano berhasil dijatuhkan. Tentunya mereka akan mengantisipasi hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi. Dan yang lebih hebat lagi, mereka akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Raftel atau tahta Raja Bajak Laut. Lalu dari pihak pasukan revolusi juga memutuskan untuk mengumumkan deklarasi perang kepada Tenryubito. Jika diingat-ingat, pasukan revolusi sudah ada sejak lama. Namun baru kali ini pasukan revolusi memutuskan untuk mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito. Mungkin ada yang beranggapan kalau pasukan revolusi menunggu acara pertemuan referee untuk melakukan deklarasi perang tersebut. Namun jika diamati, referee adalah acara rutin yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Jadi bukanlah suatu momentum besar yang jarang terjadi. Jadi menurut kami alasan pasukan revolusi mengumumkan deklarasi perang saat ini adalah karena gejolak yang sedang terjadi di dunia One Piece saat ini, yang juga dipengaruhi oleh pergerakan bajak laut topi jerami di Wano. Pasukan revolusi melihat jika Kaido dikalahkan dan Wano berhasil ditaklukkan, maka akan ada goncangan besar di dunia One Piece yang membuat pemerintah dunia ikut terkena imbasnya. Karena itulah saat ini pasukan revolusi melakukan deklarasi perang terhadap Tenryubito. Selain untuk mengambil ancang-ancang dalam pertempuran yang sebenarnya, deklarasi perang ini juga bisa menambah beban pemerintah dunia dalam menjaga keseimbangan dunia One Piece yang sudah mulai goyah. Akibatnya tentu akan membuat pemerintah dunia menjadi semakin lemah, karena semakin banyaknya permasalahan yang mengancam keseimbangan dunia harus mereka selesaikan. Lalu dari pihak pemerintah dunia sendiri tentunya tidak akan tinggal diam. Melihat situasi yang kacau ini, akhirnya Im Sama turun tangan. Walaupun hanya dengan memberikan isyarat perintah kepada Gorosei, namun itu tampaknya adalah sebuah hal yang besar bagi pemerintah dunia. Sepertinya Im Sama hanya memberikan perintah jika keadaan dunia sudah menjadi sangat kacau dan ada orang yang sudah semakin dekat dengan tahta Raja Bajak Laut. Yang mana jika gelar Raja Bajak Laut dapat diraih dan One Piece berhasil didapatkan, maka orang tersebut akan bisa mengungkapkan rahasia besar dari dunia ini. Tentunya pemerintah dunia berusaha keras agar tidak ada yang berhasil mencapai Raftel dan menjadi Raja Bajak Laut serta mendapatkan One Piece. Karena itulah pemerintah berusaha keras untuk terus menjaga keseimbangan dunia agar tidak ada satu kekuatan pun yang menjadi terlalu kuat sehingga mampu mendapatkan One Piece. Nah, saat ini ada kekuatan baru, yaitu dari bajak laut topi jerami yang dengan sangat bersemangat berusaha untuk menjatuhkan para Yonko dan ingin mencapai Raftel. Tentunya ini adalah ancaman nyata bagi pemerintah dunia yang tidak mustahil jika Luffy berhasil mengalahkan Kaido. Kekuatan kelompok bajak laut topi jerami dan para sekutunya akan menjadi kekuatan baru yang lebih kuat dari armada Yonko sekalipun. Karena selama ini tidak ada Yonko yang berhasil mengalahkan atau menjatuhkan kekuasaan Yonko lain. Jadi jika ada bajak laut yang berhasil menjatuhkan salah satu Yonko, berarti secara logika bajak laut tersebut sudah melebihi level Yonko. Dan sepertinya hal inilah yang dikhawatirkan oleh pemerintah dunia, yaitu munculnya sebuah kekuatan super power yang lebih tinggi dari level Yonko. Jika hal itu terjadi, maka kami prediksikan Im Sama akan benar-benar turun tangan dalam memimpin langsung pemerintah dunia untuk menghancurkan kelompok topi jerami dan para sekutunya. Sebelumnya pada level ini Im Sama masih percaya kepada Gorosei dan dia hanya memberikan beberapa perintah simbolik tentang apa yang harus dilakukan Gorosei untuk kembali menstabilkan dunia One Piece. Tentunya kita sudah tahu bahwa perintah simbolik itu adalah dengan merobek 3 poster, yaitu poster milik Luffy, Kurohige, dan Putri Shirahoshi. Sementara poster Putri Vivi dipegang oleh Im Sama. Banyak sekali prediksi tentang maksud perintah Im Sama itu. Namun apapun maksud perintah tersebut, kami rasa tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan dunia One Piece. Lalu selanjutnya yang menarik untuk dibahas adalah apa yang akan dilakukan oleh Gorosei dalam mencegah takluknya Wano di tangan bajak laut topi jerami. Hal itu mungkin akan kami bahas di video selanjutnya.
Ya, cukup sekian video kali ini. Ini hanyalah prediksi dan analisis dari channel Otowa Hayato yang belum terbukti kebenarannya, namun didukung dengan data dan fakta yang sudah ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel Otowa Hayato dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.